Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 11. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang karya tulis ilmiah. Ini semua disimak ya untuk karya tulis ilmiah. Sebelum ke materi lebih lanjut, Ibu jelaskan apa sih karya tulis ilmiah itu. Kita awali dulu tentang pengertian. Anak-anak sekalian, karya tulis ilmiah atau kita kenal atau kita sebut dengan karya ilmiah. Apa itu? Karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau sekelompok orang dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Itu pengertian dari karya tulis. Paham ya anak-anakku? Nah, selanjutnya tentunya dalam karya tulis ilmiah ada tujuan, ada unsur kebahasaan, ada macam, dan lain sebagainya. Kita awali, kita lihat dulu dari sekarang tujuan karya ilmiah. Anak-anakku, tujuan karya ilmiah yang utama itu melatih peneliti berpikir kritis. Apa artinya kritis? Kritis itu berpikir cekatan, terus cepat tanggap, objektif, dan lain sebagainya. Selain kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Nah, anak-anak, selain dari penjelasan tersebut, tujuan dari karya ilmiah itu juga satu, A, sebagai wahana untuk melatih ide. Yang kedua, wahana transformasi pengetahuan antara instansi dan masyarakat, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh seseorang. Yang berikutnya atau yang keempat, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. 5, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Nah, itulah tujuan dari karya ilmiah. Selanjutnya, karya ilmiah itu ada karakteristiknya. 1, sistematis. Artinya sistematis apa, anak-anak? Sistematis itu tertata, teratur, urut ya. Terus objektif, tidak ada campuran. Maksudnya tidak ada campuran, tidak ada pendapat yang sebenarnya berdasarkan fakta yang ada. Objektif, logis, masuk akal. Ketika dipikir nalar, itu apa ya? Ketika dipikir nalar itu, ketika dipikir itu bernalar itu, oh masuk akal, oh nyambung, itu logis, faktual, berdasarkan fakta. Jadi karakteristik dari karya ilmiah itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Saya ulang, ada sistematis, objektif, logis, faktual. Nah, berikutnya jenis-jenis karya ilmiah. Tentunya karya ilmiah itu banyak jenisnya. 1, ada artikel. Artikel bagi kita tidak asing. Ya, semua kenal dengan kata artikel. Apa artikel? Artikel itu suatu tulisan yang berisi pendapat objektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Jadi bisa juga dikatakan artikel itu pendapatnya seseorang, tapi pendapat yang berdasarkan peristiwa. Yang kedua ada makalah, di mana makalah itu merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Ya. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan, seminar, diskusi, untuk makalah.
Kalau saya ya, tadi ada artikel, ada makalah, yang ketiga itu ada skripsi. Ya, skripsi itu karya ilmiah yang mau bukan skripsi ya, kertas kerja atau apa ya, work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Biasanya itu ada pertemuan kayak diskusi besar, terus mendatangkan ilmuwan atau orang yang benar-benar ahli dalam masalah itu. Itu yang namanya kertas kerja. Selanjutnya ada skripsi. Skripsi itu karya tulis yang dibuat oleh seorang mahasiswa yang mau mengakhiri kegiatan belajarnya, tugas akhir untuk menempuh strata 1 ya. Sebelum menyelesaikan jenjang studi itu, sebelum diploma itu ada S1 sebagai salah satu syarat untuk kelengkapan ya, untuk mengakhiri masa perkuliahannya. Pokoknya tugas akhir dari seorang mahasiswa yang nanti gelarnya itu strata 1. Terus ada tesis, di mana tesis itu suatu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana ya, yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Kalau skripsi itu mungkin apa ya, lebih jenjangnya itu lebih ringan ya. Terus kalau tesis itu lebih lebih mendalam, mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh individu atau orang yang bersangkutan. Itu sebagai syarat nantinya mahasiswa menempuh strata 2 atau pasca sarjana. Ada jenis karya ilmiah yang namanya satu lagi yaitu disertasi, di mana disertasi itu diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar doktor ya. Kalau dalam penulisannya itu biasanya titelnya seseorang itu DR, tapi DR-nya itu bukan D kecil, R kecil, bukan D-nya besar, istilahnya dengan doktor. Nah, adapun dalam pengajarannya, disertasi itu lebih berfokus mengemukakan hasil analisis oleh penulis yang dapat dibuktikan dengan suatu kebenaran, terus kecocokan, keakuratan, maksudnya keakuratan data, dan realita yang ada. Di mana disertasi harus berisi suatu temuan terbaru. Jadi penulis itu menemukan suatu hal yang terbaru dari penulis itu sendiri yang bersifat original ya. Selanjutnya, kalau tadi jenis-jenis karya ilmiah sudah terpapar, ada makalah, ada disertasi, ada skripsi, ada tesis, dan lain sebagainya. Sekarang pada struktur karya ilmiah. Tentunya semua informasi dalam bentuk tulis ya, itu ada strukturnya. Cuman nanti akan berbeda-beda. Jadi semua informasi dalam bentuk tulis, dalam teks wacana, itu ada strukturnya. Karya ilmiah pun juga seperti itu, ada strukturnya. Struktur karya ilmiah itu terdiri dari A, bagian awal, B, bagian isi, dan C, bagian akhir. Coba kita lihat satu persatu. Di bagian awal itu ada judul, abstrak, pendahuluan. Apa sih judul itu? Judul suatu karya ilmiah dibuat itu harus ada judul. Dibuat berdasarkan topik yang
akan dibahas. Pembuatan judul dapat ditulis semenarik mungkin sebagai apa ya? Nama, sebagai label ya. Bisa juga seperti itu. Jadi ditulis semenarik mungkin agar pembaca itu tertarik. Kalau lihat judulnya saja tidak tertarik, ya nggak akan terbaca yang namanya karya ilmiah. Jadi buat judul yang semenarik mungkin, namun tetap efektif dan menggunakan kata-kata sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUB ya. Terus berikutnya ada abstrak. Nanti kalau sudah jadi mahasiswa menyelesaikan skripsi pasti akan membahas yang namanya itu abstrak. Abstrak itu ringkasan dari keseluruhan isi yang dibahas dalam karya ilmiah. Kenapa harus ada abstrak? Tujuannya agar pembaca dapat membaca sekilas terkait dengan isi karya ilmiah itu. Maksudnya bagaimana, tujuan karya ilmiah secara ringkasnya bagaimana, itu ada dalam abstrak. Berikutnya ada pendahuluan. Anak-anakku sekalian, di dalam pendahuluan itu berisi latar belakang masalah. Ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat. Ada kerangka teori. Bagian ini akan memuat dua hal, yaitu landasan teori yang berisi konsep yang menjadi dasar penelitian sehingga karya ilmiah dapat disusun secara sistematis dan kredibel. Ada hipotesis penelitian. Kalau kita ini kalian menulis tugas itu yang namanya project work tidak ada hipotesis. Hipotesis itu biasanya dipakai dalam karya ilmiah itu yaitu skripsi itu yang hipotesis penelitian berisi kesimpulan sementara berdasarkan kerangka pemikiran atau landasan teori yang digunakan oleh peneliti. Itu kerangka teorinya. Terus ada metode penelitian. Metode penelitian sendiri dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang valid. Baru selanjutnya ke pembahasan. Di pembahasan itu menjelaskan proses penelitian menggunakan bahan-bahan dan langkah-langkah yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, proses penelitian tersebut bisa kita jelaskan di bagian pembahasan penelitian. Yang berikutnya, terakhir ya, penutup. Di bagian A, penutup, berisi kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut. Kesimpulan ini bertujuan agar para pembaca dapat mendapatkan informasi dari masalah yang diteliti. Sementara saran bisa berupa pesan-pesan, maksudnya dari penulis atau peneliti. Saran ini ditujukan untuk siapa? Untuk peneliti lain yang hendak melakukan penelitian di bidang yang sama. Berikutnya ada daftar pustaka. Bagaimana penulisan daftar pustaka? Nanti ada materi tersendiri ya. Apa isinya? Berisi segala sumber referensi yang akan menjadi rujukan selama melakukan penelitian. Tentunya penelitian kalian, ya, penelitian kita dalam daftar pustaka. Melalui daftar pustaka ini karya ilmiah yang dibuat akan semakin kredibel, akan semakin valid. Ya, jadi sebagai daftar. Jadi ketika membuat karya ilmiah tidak ada daftar, tidak ada pembuktiannya. Mana daftar pustakanya? Mana buktinya? Nah, kalau sudah ada daftar pustaka, itu yang akan membuat karya kita semakin kredibel. Terus yang berikutnya, yang C itu berupa lampiran. Isinya berupa lampiran data yang diperoleh dalam proses analisis saat melakukan penelitian. Foto-foto, jurnal, ya. Terus susunan, yang jelas lampiran itu berisi
isinya berupa lampiran data yang diperoleh dalam proses analisis. Demikian anak-anak untuk materi karya ilmiah. Selanjutnya jangan lupa ada tugas scan barcode yang ada di LKS halaman 4 untuk menemukan contoh karya ilmiah yang berjudul Nangro itu ya. Baca contoh karya ilmiah tersebut, kemudian jawab pertanyaan yang ada di kegiatan mandiri, berlatih di LKS halaman 44, kemudian kerjakan pula kegiatan materi beraktivitas di LKS 44, halaman 44. Demikian anak-anakku untuk materi hari ini, yaitu membahas tentang karya tulis ilmiah atau karya ilmiah. Terima kasih. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.